Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Pandi dari Pendidikan Teknologi Informasi yang terakhir 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Apa itu routing dinamik? Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router dan lainnya. Macam-macam dari routing dinamik itu ada 5, yaitu yang pertama RIP, yang kedua ada IGRP, yang ketiga ada OSPF, yang keempat ada EIGRP, dan yang terakhir ada BGP. Kelebihan dari routing dinamik itu yaitu yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Kekurangan dari routing dinamik itu, yaitu yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP able pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Berikut ini tabel perbedaan yang spesifik untuk kedua jenis routing. Routing itu perbedaan, yaitu ada routing statik dan routing dinamik. Perbedaan yang pertama itu yaitu routing statik itu berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik itu berfungsi pada interrouting protokol. Yang kedua, pada routing statik itu router tidak dapat membagi informasi routing. Yang sedangkan routing dinamik itu router membagi informasi routing secara otomatis. Dan routing statik itu routing tabel dibuat dan dihapus secara manual. Sedangkan routing dinamik itu routing tabel dibuat dan dihapus secara otomatis. Baik, langsung saja kita praktekkan ya. Eh, di sini itu ada skenario percobaan. Yang pertama ini ada di penjelasan video saya yang sebelumnya yang terkait dengan routing statik. Itu gambarnya ini sama, skemanya, jaringannya, simulasi routing itu sama, kayak dinamik. Cuman yang berbeda itu eh, kalau statik kan itu diisi oleh diisi secara manual kan. Nah, ini secara otomatis. Baik, langkah percobaan. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk IP gateway, router, IP address. Nah, di sini saya sudah membuat ya, ini. Lalu yang kedua, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Baik, router satu kita isikan dengan RIP-nya. Oh iya, jangan lupa statiknya itu kita kosongin semua ya, yang ada di sini. Soalnya kita mau menerangkan tentang routing dinamik. Baik, kalau sudah kosong, ini kita isikan. Pada gambar ini kita isikan 12.0.0.0, 13.0.0, 192, 168.1, 1.0. Nah, ini RIP itu apa? RIP itu kayak sebuah tangan untuk mencakup lah. Ibaratnya jalurnya itu kayak kanan. Ibaratnya tangan. Langsung ke IP yang ada di PC-nya atau di router PC2, router 3. Nah, kayak gitu. Kalau statik kan jalurnya. Nah, di sini 12.0.0 ini jalur router satu ke router 2. Ini 12 12 12 12.0 kan.
yang waktu statik dulu. Nah, kalau kita diisikan di sini 12.12.12.0, ini otomatis akan berubah menjadi 12.0.0.0. Nah, ini juga sama yang router satu ke router 3 jalannya kan 13.13.13.0. Itu akan berubah menjadi 13.000. Kalau network PC satu itu kan 192.168.1.1, ya kan? Nah, sedangkan PC 2 itu kan 253 kalau nggak salah. Kita cek dulu ya. Oh, maaf, salah. Berarti titik 66 terakhirnya. Nah, itu ini langsung akan dicangkup secara otomatis kayak sebuah kelas. Akan digabungkan menjadi satu. Menjadi 192.168.1.0 karena kan slashnya sama 26. Slash 26. Cuman yang berbeda kan dot yang terakhir ini. Baik, langkah selanjutnya itu pada router 2 kita isi 12.00, 233.00, dan 192.10. Oke, baik, router 2. Iya, jangan lupa statiknya ini kita kosongin ya. Lalu di RIP-nya itu 12.0.0 karena 12 itu jalur antara router 2 dengan router satu. Terus 23.00 ini jalur antara router 2 dengan router 3. Yang 192.168.1 ini apa? IP dari PC 3. Baik, selanjutnya pada router 3 kita isikan 13.23.43.43.43. Baik, router 3. Nah, ini kita isikan juga sama 13.000. Ini jalur antara 13 itu router 3 dengan router satu. Terus jalur 23.00 itu jalur router 3 ke router 2. Yang 33.00 itu jalur server satu ke router 3. Lalu 43.00 itu jalur dari server 2 ke router 3. Baik, saya sudah isikan ya ini. Baik, setelah itu, langkah ketiga yaitu setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Saya sudah tambahkan perintah-perintah ini ya. Sama ini sudah, nomor 6 ini juga sudah, lalu langsung saja pindahkan mode simulasi. Baik, kita langsung praktik aja. Kirimkan paket simpel PDU dari PC satu ke PC 2. Baik, kita kirimkan paket dari PC satu ke PC 2. Kita jalankan. Nah, kalau silang gini berarti PC satu dan PC 2 itu belum perkenalan. Kayak penjelasan saya yang tentang ARP. Kita klik reset simulation aja, lalu kita coba lagi. Nah, ini kan bisa karena sudah perkenalan. Tadi itu nggak bisa itu karena belum perkenalan. Itu. Baik, lanjut. Kirimkan paket simpel PDU dari PC satu ke PC 3. Baik, PC satu ke PC 3. Kita jalankan. Nah, ini kenapa silang? Berarti PC satu dengan PC 3 itu belum eh berkenalan. Kita klik reset simulation aja. Kita jalankan lagi. Nah, bisa. Lalu selanjutnya, kirimkan paket simpel PDU dari PC satu ke server satu. Baik, eh PC satu ke server satu. Kita jalankan. Nah, ini
eh, silang ya, kita klik rasa jelasin aja. Kita lanjutkan. Baik, sudah bisa. Kita lanjut. Kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke server 2. Baik, kita lakukan ya. Kirimkan PC1 ke server 2. Kita jalankan. Nah, ini juga silang. Kita klik reset simulation aja. Baik, sudah bisa. Lalu kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Kita jalankan. Tidak bisa. Lalu selanjutnya, kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke PC2. Baik, kita jalankan. PC3 ke PC2. Baik, sudah bisa juga. Lalu kita lanjut, kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke server 1. Baik, kita coba dulu ya. Kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke server 1. Kita jalankan. Baik, sudah bisa ya. Hmm, Lalu kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke server 2. Baik, PC3 ke server 2. Kita jalankan. Baik, tidak bisa. Selanjutnya, kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke server 2. Kirimkan paket ke server 1 ke server 2. Baik, sudah bisa. Lalu, kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke PC1. Baik, kita jalankan. Server 1 ke PC1. Baik, sudah bisa. Lalu, server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Kita jalankan. Sudah bisa. Lalu yang terakhir, kirimkan sampel PTU dari server 1 ke PC3. Satu ke server 1 ke PC3. Kita jalankan. Nah, sudah bisa. Lalu setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan kode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran routernya. Baik, kita ke mode real time. Kirimkan paket simpel PTU dari PC1 ke PC2. Ini desktop, command prompt, kita ketik reset PC berapa tadi? PC.
PC2 itu 66. Berarti 192.168.1.66. Oh maaf, pantesan nggak bisa, kita belum pindah ke mode real time ya. Kita ulang. Ketik tracer berarti 192 ya 168.1.66. Oh, 65, maaf. Saya pantesan kok request timeout. Kita ulang lagi. Reset 192.168.1.65. Nah, bisa. Jadi kita kirimkan ke PC2. Lalu kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC3. Baik, tracer, tracer PC3 itu IP-nya 253. 253 192.168.1.253. Nah, ini berarti lewat jalur antara router satu dan router 2 kan 12 jadi kosong kan. Nah, ini jalurnya berarti mengirimkan paket ke PC3. Lalu selanjutnya kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke server satu. Baik, berarti server satu. Eh, berarti tracer ketiga tiga. Nah, ini udah bisa. Lalu kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke server 2. Server 2 itu hmm, sama 43. Berarti tracer 192.168.1. Oh, maaf, maaf, maaf. 433 ya tadi. 433, 433, 33. Udah bisa. Lalu kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke PC1. Kita ke PC3, pilih command prompt, kita ketik tracer 192.168.1.1. Nah, ini berarti lewat jalur router 2, antara router 2 dan satu. Baik, lanjut. Kirimkan paket simpel PDU dari PC2 ke PC3 ke PC2. Baik, kita ketikkan tracer PC2 tadi 65. Nah, bisa. Lalu kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke server satu. Baik,
tiga, 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 tiga. Sudah bisa. Lalu kirimkan paket simpel PDU dari PC 3 ke server 2. Preset server 2 tadi 43, 43, 43, 3. Sudah bisa. Lalu kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke server 2. Baik, kita silang server 1. Desktop, command prompt, preset. Server 2 berarti 43, 43, 43, 33. Juga bisa. Lalu kirimkan paket simpel PDU dari server ke PC 1. Baik, preset, preset 192, 198, 1, Nah, ini berarti lewat jalur 13, 13, 13.1 itu jalur router 3 antara dan router 1. Baik, lanjut. Kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke PC 2. PC 2 tadi berarti 65. Nah, ini menuju ke PC 2 ya. Dan yang terakhir itu ke PC 3. PC 3 itu 253. Nah, sudah bisa. Lalu, setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan mode ke real time. Lalu, eh, buat skenario jalur routing R1 sampai R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1. Misal interface, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Baik, kita putuskan kabel ini. Ini kita putuskan ya. Caranya kita ke pergi ke config, jalur ke serial. Ini tadi 13 byte, berarti kita off kan. Kita silang. Nah, ini berwarna merah, perhatikan. Berarti ini kan off. Lalu kirimkan paket simpel PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita coba ya. PC 2. Oh maaf, belum kita coba ke simulasi ya. Kita jalankan. Baik. Lalu kirimkan paket simpel PDU dari PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Kita jalankan. Tidak bisa. Lalu kirimkan paket simpel PDU dari PC 1 ke server 1. Nah, ini yang berbeda. Karena kan ini jalurnya diputus. PC 1 ke server 1. Kita jalankan. Nah, di sini akan berbelok ke router 2 ya. Soalnya kan dinamik kan otomatis. Nggak usah menyeting kayak di routing statik gitu. Jadi mencari jalan lah, jalan yang lain untuk melewat untuk mengirimkan pesan terhadap tujuannya gitu. Lalu lanjut, kirimkan paket simbol PTU dari PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Lanjut, sa. Lalu PC 3 ke PC 1. Bisa.
Lalu selanjutnya PC3 ke PC2, sudah juga bisa. Lalu PC3 ke server satu, PC3 ke server satu. Baik, sudah bisa. PC3 ke server 2, kita jalankan. Sudah bisa. Lalu PC server satu ke server 2, ini sama kayak tadi ya ini, karena jalurnya nggak diputus. Bisa. Lalu server satu ke PC1 itu sama kayak tadi, cuma ini kebalikannya. Tidak bisa. Sekian dulu penjelasan tentang routing dinamik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.